Ya Allah, dengan ilmu-Mu tentang yang gaib dan dengan kekuasaan-Mu atas segenap makhluk, hidupkan aku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikan aku pada saat kematian itu lebih baik bagiku. Dan aku bermohon kepadamu untuk diberi rasa takut kepadamu dalam keadaan tersembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Dan aku bermohon kepadamu untuk diberi kemampuan mengucapkan kalimat yang hak dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Dan aku bermohon kepadamu untuk sanggup hidup sederhana dalam keadaan miskin dan dalam keadaan kaya. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Doa Bukan Lampu Aladin karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon kehidupan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan ilmu-Mu tentang yang gaib dan dengan kekuasaan-Mu atas segenap makhluk, hidupkan aku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikan aku pada saat kematian itu lebih baik bagiku. Dan aku bermohon kepadamu untuk diberi rasa takut kepadamu dalam keadaan tersembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Dan aku bermohon kepadamu untuk diberi kemampuan mengucapkan kalimat yang hak dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Dan aku bermohon kepadamu untuk sanggup hidup sederhana dalam keadaan miskin dan dalam keadaan kaya. Itulah kutipan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Doa itu diriwayatkan Al-Hakim dan Ibn Hibban dengan rangkaian perawi yang hasan. Saya melihat doa ini mengandung bukan hanya harapan, melainkan juga ajaran yang sangat berharga untuk kita renungkan. Pertama, rangkaian kalimat, Ya Allah, hidupkan aku pada saat hidup itu lebih baik bagiku, dan matikan aku pada saat kematian itu lebih baik bagiku. Kita bermohon kepada Allah agar diberi kehidupan yang baik dan bukan kehidupan yang jelek. Persoalannya sekarang, bagaimana bentuk kehidupan yang baik itu dan seperti apa wujudnya? Karena banyak sekali ukuran mengenai kehidupan yang baik itu. Misalnya, tidak sedikit orang yang berpendirian bahwa hidup yang baik ialah bila seseorang sudah menikah. Ia hidup di rumah yang bukan rumah kontrakan. Ia pergi ke kantor dengan kendaraan sendiri dan tidak berdesak-desakan di kendaraan umum. Dan kalau ia sudah dapat membayar semua utangnya setiap bulan, jika tidak demikian, maka orang itu tidak dapat dikatakan telah menempuh hidup yang baik. Lalu menurut Islam, hidup yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sebagai hidup yang baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah 16 ayat 97. Jadi menurut Al-Quran, hidup yang baik ialah hidup yang di dalamnya kita dapat memelihara iman
dan mengisinya dengan amal saleh. Oleh karena itu, walaupun seseorang hidup sangat sederhana di gubuk yang kecil, tetapi ia dapat mempertahankan imannya di tengah guncangan dan godaan hidup, maka Islam menganggap bahwa itu adalah hidup yang baik. Misalnya ada orang yang taat beragama, rajin pergi ke masjid, rajin salat malam, kemudian Allah memberikan kepadanya nikmat yang besar, diberi jabatan, diberi kesibukan yang menyibukkan dirinya sehingga dia tidak sempat lagi pergi ke masjid dan tidak sempat lagi melakukan salat malam. Bahkan ia tidak tahan lagi memelihara iman yang ada di dalam hatinya. Menurut Islam, kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang paling merugikan karena ia telah kehilangan imannya sama sekali, meskipun sebenarnya hidupnya amat gemerlapan. Ada seorang wanita yang digoda dengan berbagai macam bujukan dan rayuan, padahal ia dalam keadaan miskin dan sedang dalam kesusahan. Ia pertahankan kehormatannya mati-matian, walaupun ia harus hidup sengsara. Menurut pandangan Allah, wanita itu hidup dalam kehidupan yang baik, karena ia sanggup mempertahankan iman dan keyakinannya. Ada seorang alim, ahli ilmu agama, faqih dalam urusan agama, tapi dia tidak memperoleh kedudukan yang tinggi. Mungkin ia tidak menjadi anggota majelis ulama, mungkin juga tidak terpilih untuk menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dia hanya tinggal di sebuah gubuk kecil, tetapi orang itu dikenal sebagai orang yang tidak pernah menjual keyakinannya kepada orang lain, kemudian dibujuk untuk memperoleh kedudukan dan uang dengan cara mengorbankan iman dan keyakinannya, tapi ia menolaknya. Orang alim semacam itu adalah orang yang diberi kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah langkanya ulama seperti itu sekarang ini. Persoalan selanjutnya, apakah sebenarnya amal saleh itu? Amal saleh menurut Islam adalah amal yang mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk diri kita dan diri orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, amal saleh tidak diukur oleh besarnya sumbangan yang kita berikan, dan tidak diukur oleh jumlah sumbangan tersebut. Akan tetapi amal saleh diukur oleh banyaknya manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Boleh jadi ada orang yang hidupnya kelihatan miskin dan sengsara, tetapi tetangganya merasakan manfaatnya. Kehadirannya membuat got-got yang mampet bisa dibersihkan. Tanpa kehadirannya, tak ada penjaga malam yang siap bertugas. Sehingga begitu dia pergi, semua orang merasa kehilangan. Orang seperti itu dikatakan sebagai orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain dan paling banyak amal salehnya. Harta kita pun bisa menjadi amal saleh jika harta itu dapat mendatangkan manfaat yang bisa dinikmati orang lain. Anda mempunyai rumah. Rumah itu sering kali dipakai untuk pengajian, sering dipakai untuk mengundang orang mengajar tentang Islam, atau dipakai untuk kepentingan umum. Rumah itu tidak hanya dinikmati pemilik rumahnya, tetapi dinikmati orang banyak. Rumah itu menjadi amal saleh yang sangat berharga untuk pemiliknya. Anda punya mobil. Mobil itu dipakai orang untuk ke rumah sakit pada tengah malam, atau mengantarkan seorang ibu ke rumah sakit lantaran mau melahirkan, atau menghantarkan seorang teman yang mau berziarah ke tanah suci. Maka mobil itu menjadi sangat bermanfaat, menjadi sangat berharga. Setiap orang memperoleh manfaat darinya. Oleh karena itu, mobil tersebut berubah dari barang biasa menjadi amal soleh yang berharga, yang dapat dibawa pada hari akhirat nanti. Pernah
Ada suatu riwayat yang menunjukkan bahwa di antara penghuni surga itu ada seekor anjing, yaitu anjing yang ikut serta dalam Ashabul Kahfi. Anjing itu pernah memberikan manfaatnya ketika orang-orang saleh Ashabul Kahfi tersebut masuk gua. Anjing itu berjaga di luar sampai Allah menidurkan semuanya, termasuk anjing itu. Menurut sebuah riwayat, anjing itu menjadi satu-satunya binatang penghuni surga. Wallahu a'lam. Atas dasar itu, hidup yang baik menurut Islam adalah hidup yang sanggup mempertahankan iman dan sanggup mengisinya dengan amal saleh. Orang yang saleh bukan orang yang paling panjang sujudnya, bukan orang yang paling sering naik haji, tetapi orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Ilmunya bisa dinikmati banyak orang. Sedekah harta yang dia berikan terus mengalir meskipun dirinya telah meninggal dunia, dan anak yang dia bina tumbuh menjadi anak yang saleh yang mendoakannya. Telah sering kita mendengarkan sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau anak Adam mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali yang 3, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak soleh yang selalu mendoakannya. 3 hal yang disebut itu sebetulnya yang mendatangkan manfaat semuanya. Oleh karena itu, orang yang paling beruntung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.